Korang sedar tak sebenarnya Indonesia sudah lama menang dengan Malaysia, tapi kita tak perasan benda ni. Kita selalu kan pandang rendah pada rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini, mudah-mudahan kabarnya semuanya pada sehat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi satu buah video bahasa Indonesia digandrungi di Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Anak muda Malaysia disebut-sebut kerap menggunakan ujaran slang atau bahasa gaul Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Fenomena itu sempat ramai diperbincangkan di antara netizen di media sosial seperti X hingga Facebook. Bahkan ada pula sejumlah YouTuber Indonesia hingga Malaysia yang membahasnya. Sebelumnya sempat heboh pula di medsos soal ribut-ribut lagu Hello Kuala Lumpur yang diduga menjiplak Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki. Heboh dugaan menjiplak lagu itu meluas ke pembahasan beberapa warga Malaysia yang menggunakan bahasa slang Indonesia. Namun, fenomena itu juga memicu pertanyaan kenapa sejumlah anak muda di Malaysia gandrung menggunakan bahasa gaul dari Indonesia. Dikutip dari cnnindonesia.com, salah satu warga Malaysia yang menggunakan bahasa sehari-hari dan slang Indonesia, Iman, mengatakan ada kepuasan sendiri ketika mengatakannya. Ia kerap menggunakan umbatan bahasa Indonesia saat bermain game online, seperti yang kerap digunakan pada gamer online Malaysia, yakni bocil, bocah cilik, dan botol, bahasa gaul. Tolol. Bocil diasosiasikan sebagai ungkapan untuk menggambarkan anak-anak yang tak bisa diam, berisik, dan dianggap norak. Sementara itu, akademisi dari Universitas Teknologi Mara Shah Alam di Malaysia, Aslinawati Ngainon, menduga fenomena itu menguat bisa jadi karena Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada pekan pertama September. Di sela-sela KTT, Anwar menghadiri forum yang digelar Rans Entertainment bertajuk Temu Anwar di salah satu hotel di Jakarta. Dalam forum tersebut, Anwar beberapa kali menggunakan bahasa Indonesia bercampur bahasa Inggris dan Melayu. Acara ini dihadiri warga Indonesia dan warga Malaysia yang sedang berada di negara ini. Korang sedar tak sebenarnya Indonesia sudah lama menang dengan Malaysia, tapi kita tak perasan benda ni. Kita selalu kan pandang rendah pada rakyat Indonesia. Yelah, dekat Malaysia ni mereka ni kerja sebagai buruh bangunan je pun, jadi orang gaji dan segala kerja yang dilihat tak ada kelas. Tetapi pada hakikatnya kita yang tunduk pada mereka tau. Pertama, kita lebih mengagungkan filem dan drama Indonesia. Benar. Kedua, kita paling gemar dengan lagu-lagu Indonesia sampai artis mereka berkali-kali buat konsert dekat sini. Ketiga, bila kita jumpa orang Indonesia, kita akan bercakap guna slang Indonesia. Tetapi orang Indonesia tak guna pun slang Melayu Malaysia waktu bercakap dengan kita. Tengok pemimpin Indonesia. Sampai ke hari ini mereka tak pernah cakap dan guna slang Melayu Malaysia bila berjumpa dengan pemimpin Malaysia. Tapi pemimpin kita sahaja yang perak guna slang bahasa Indonesia. Bahkan meskipun di negara kita sendiri. Keempat, berapa banyak perkataan-perkataan Indonesia yang sudah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Korang pun tahu kan antara perkataan-perkataan tersebut, saya tak nak sebut lah sebab asal bercakap dengan orang Indonesia je mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapak. Cakap sajalah tuan. Bapak tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapak tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapak presiden ke bapak ni. Kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu bila bercakap dengan pemimpin Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapak, ibu. Kau hantam bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka tu. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak
bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak. Tapi percayalah benda ni akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Bukannya over proud atau gimana, tapi sadar nggak sih sebenarnya pengaruh bangsa kita itu besar banget loh, terutama ke negara-negara tetangga. Misalnya seperti waktu awal Pak Prabowo dilantik dan bikin gebrakan, ada beberapa konten kreator yang Malaysia yang bahas kayak Malaysia ini berasa kayak provinsi Indonesia ya. Iya, buku berita isinya Prabowo terus, Prabowonomics, kebijakan Prabowo, sampai konten kreator Malaysia ini, tapi dia ini konten kreator yang baik ya, bukan yang suka jelek Indonesia. Itu bahas kalau para pejabat di Malaysia itu tuh mulai sering pakai istilah-istilah bahasa Indonesia, dan dia itu merasa kalau Indonesia itu sudah lama menang, Indonesia sudah lama berpengaruh atas Malaysia. Kalau aku lihat dari konten-konten beliau ini lebih ke kayak nasionalis bangsa Melayunya. Jadi dia tidak membenci orang Indonesia, tapi dia mengencourage rakyat Malaysianya itu untuk lebih cinta lagi akan budaya Melayu, dan bicara bahasa Melayu itu nggak salah kok. Cuma kalau yang bisa aku sampaikan di sini untuk kakak konten kreator ini, sebenarnya nggak apa-apa banget loh kalau kalian itu pejabatnya menggunakan bahasa Indonesia. Tuh bahasa kita kan juga tuker-tukeran. Banyak juga bahasa Melayu yang diserap ke bahasa Indonesia dan begitu juga sebaliknya. Jadi salah satu rumpun. Ternyata, ini alasan kenapa banyak orang Malaysia suka pakai bahasa Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan saya seperti biasa perjalanan kantor pagi ini. Jadi sekarang lagi ramai di negara tetangga kita, Malaysia. Anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau media sosial lainnya. Ini yang buat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Yang kedua mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya. Kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena tidak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa, tapi bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta, ada yang sampai 3-4 tingkat. Jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyulitkan. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi, jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga pernah banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal, naskah resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia. Dirubah sedikit kata-kata, susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan. Seperti paling gampang akun menjadi A, huruf A, K, U, dan N. Kemudian konten huruf K, O, N, T, E, dan N. Jadi bukan konten seperti dalam bahasa Inggris. Nah, ini tentunya memperkaya bahasa Indonesia. Yang paling gampang kalau kita tahu influencer. Influencer itu bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia sudah ada loh. Pemengaruh. Kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih himpunan jadi pemengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga server. Server itu kan bahasa Indonesianya ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani. Dan itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video dengan judul Pengaruh Bahasa Indonesia di Malaysia. Memang tidak bisa dinafikan lagi ya kalau bahasa Indonesia mampu memengaruhi masyarakat Malaysia. Apalagi zaman sekarang bagaimana sosial media begitu pesatnya, banyak dari masyarakat Malaysia ataupun kaum milenial Malaysia menyaksikan konten-konten dari konten kreator Indonesia
Indonesia. Ini juga salah satunya yang mempengaruhi kenapa masyarakat ataupun kaum muda Malaysia sering menggunakan bahasa slang Indonesia ataupun gampang terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Dan banyak banget hal-hal yang mempengaruhi kenapa bahasa Indonesia di sana cukup populer, bisa mempengaruhi anak-anak milenial Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video. Dan bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.